Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sambung kisah Syekh Burhanuddin, yang mana beliau dalam kisah ini sekarang akan kembali ke Minangkabau. Kembali ke Minangkabau. Hari berganti hari, minggu berselisih bulan, dan masa 21 tahun telah sampai bagi Syekh Burhanuddin belajar di tanah Aceh. Cukup sudah ilmu, pengetahuan, dan sempurna pula ajaran guru. Hakikat sudah sampai makrifat, sudah putus dan tarikat yang ditunjukkannya oleh Syekh Abdul Rauf telah disalinnya semua. Malam itu duduklah dua orang syekh di dalam mihrab masjid Singkil. Syekh Abdul Rauf selaku guru dan Syekh Burhanuddin sebagai murid. Keduanya tekun berbatin-batin. Sang guru memberi keputusan ilmu dan murid pun khidmat menerimanya. Sunyi sampai di dalam mihrab, tak ada manusia lain pun yang turut mempersaksikannya. Malam itu adalah malam penghabisan bagi Syekh Burhanuddin berada di hadapan gurunya. Besok siang, Masjid Singkil akan ditinggalkannya. Guru yang amat dicintainya dan dikasihnya akan ditinggal pula untuk selama waktu yang tidak tertentu. Entahkan tidak bertemu lagi. Hancur luluh rasa hati dan remuk rasa jiwa memikirkan saat perpisahan dengan guru. Demikian jugalah pada diri Syekh Abdul Rauf. Kasih sayang pada Burhanuddin sedang melekat, tapi perpisahan juga segera datang. Namun demikian, dengan suara serak berkatalah Syekh Abdul Rauf, "Wahai muridku Burhanuddin, yang telah kuanggap anak, telah jadi anak. Malam ini genaplah 21 tahun lamanya engkau belajar di sini. Ketabahan dan kesungguhan hatimu menuntut ilmu tiada taranya. Hatimu terang, pikiranmu pun cemerlang dan tajam. Suka duka selama 21 tahun yang lampau sudah engkau lalui dengan sepenuh hati, dan semuanya telah engkau tutup dengan masa pengkhlawatan 40 hari penuh yang baru saja engkau tunaikan. Berbahagialah engkau, wahai Burhanuddin, dengan rahmat dan kurnia-Nya Tuhan Azza wa Jalla. Semoga engkau beruntung di dunia dan di akhirat. Pada malam ini dapatlah ku mengatakan bahwa ilmu engkau sudah cukup menurut kudrat Tuhan, dan tak ada lagi ilmu dan pengetahuan yang dapat aku ajarkan padamu. Semuanya telah engkau salin, dan segala yang ada padaku sudah kulimpahkan
Jika engkau percaya pada Tuhan, percaya jugalah kepadaku, kata Syekh Abdul Rauf. Maka dari itu, sebagaimana telah berulang-ulang ku sebutkan, sudah sampailah masanya sekarang engkau pulang ke Minangkabau. Di Minangkabau melihat kembali tanah tumpah darahmu, tertumpah, serta menemui ibu dan bapak dan keluarga yang telah sekian lama engkau tinggalkan. Tapi yang lebih utama ialah mengislamkan orang di sana yang sampai sekarang masih beragama Buddha. Inilah tugas berat yang mulia yang engkau harus tunaikan, untuk mana janganlah membuang masa lagi, kata Syekh Abdul Rauf. Maka menjawablah Syekh Burhanuddin, Tuan Guru yang mulia, tidak dapat rasanya hamba mengeluarkan kata-kata bagaimana beratnya hati ini. Hendak berpisah dan tidaklah pandai hamba menyusun kalimat buat menyatakan terima kasih hamba yang sangat besar. Segalanya itu hamba pulangkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan yang mengetahui hati. Masih setitik rasa yang telah dituangkan pada hamba ini, hamba jadikan laut. Segumpal yang banyak Bapak berikan, hamba jadikan gunung, kata Syekh Burhanuddin. Jikalau begitu, kata Bapak, tidaklah kuasa hamba membantah lagi. Hamba turut sekarang dengan ikhlas hati. Orang di negeri hamba sangat jahat. Mereka masih beragama Buddha, dan setengahnya pun tidak beragama. Tidak ada perbedaan antara yang halal dan yang haram. Permusuhan dan pembunuhan mudah terjadi, dan mereka sangatlah keras memegang adat yang telah lama mereka pusakai turun-temurun. Agaknya tidak mudah mengislamkan orang demikian. Walau begitu, tugas yang mulia ini akan hamba laksanakan dengan sesungguh hati dan segala daya. Bilakah hari keberangkatan hamba yang baik pulang, maklumilah, senanglah hati Syekh Abdul Rauf mendengar jawaban itu, dan dia pun berkata, syukur alhamdulillah, hatimu telah terbuka, dan aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga cahaya hatimu itu menyinari seluruh alam Minangkabau, dan kini kulaksanakanlah hutangku kepadamu, kata Syekh Abdul Rauf. Adapun guru di Madinah dahulu ada 4 orang, yaitu Syekh Ahmad Kusasi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Rauzali, dan Syekh Laumawi. Tatkala aku berangkat ke tanah Jawi ini, tanah Aceh ini, beliau telah memberi amanat yang harus ku sampaikan padamu. Sesungguhnya, hai Burhanuddin, sesungguhnya nama Burhanuddin yang engkau pakai sekarang adalah nama pemberian beliau, guruku itu. Itulah, dan selain dari itu beliau pun telah menyerahkan
sepasang pakaian jubah dan kopiah kepadamu. Terimalah ini daripadaku sampai sempurna amanat yang kubawa. Nama itu adalah kemuliaan engkau, dan sepasang pakaian ini ialah kebesaran ilmu yang telah penuh di dadamu. Akan hal aku kini, kata Syekh Abdul Rauf, sudah sangat tua. Kudarat telah mulai berkurang. Seluruh anggota berasa lemah dan selalu sakit-sakit. Sebab itu, marilah kita berhakikat bahwa segala ilmu yang aku tuntut di Madinah, mulai dari malam ini aku jatuhkan pada hakikat engkau, kata Syekh Abdul Rauf. Dan aku tidaklah akan mengajar lagi. Sepasang pakaian ini adalah kias bahwa telah kuberikan kesempurnaan ilmu pada engkau Burhanuddin. Bersyukurlah pada Tuhan bahwa hari akhir itulah hari kita yang abadi. Demikianlah isi pembicaraan Syekh Abdul Rauf pada Syekh Burhanuddin yang mereka sudahi dengan mengajarkan sembahyang sampai pagi subuh. Kemudian beliau memberikan segala topah dan sekalian kitab-kitab yang dibawanya dari Madinah pada Syekh Burhanuddin. Hari ini adalah hari keberangkatan meninggalkan Singkil, masjid yang sudah 21 tahun dihuninya, akan tinggal buat selama-lamanya. Dan perpisahan dengan Syekh Abdul Rauf yang sangat dicintai itulah yang paling menghibahkan hati dan jiwanya sekalian. Barang dan bekal di jalan yang perlu sudah dia siapkan. Kitab dan topah telah dikemas. Perahu yang akan ditumpangnya sudah tersedia. Selain dari itu, Syekh Abdul Rauf pun mencarikan 9 orang yang akan mengikutinya dan untuk mengawalnya selama di laut. Kesembilan adalah orang-orang yang terpilih, gagah dan berani, dan kepala rombongan bernama Tikunan Basarwan. Beliau berpesan benar kepada Tikunan Basarwan sampai mengantarkan Syekh Burhanuddin ini sampai tiba di kampung halaman. Tak dapatlah dikatakan betapa sedih dan pilunya hati Syekh Burhanuddin akan berangkat pada hari itu. 21 tahun lamanya beliau hidup dalam bimbingan Syekh Abdul Rauf, di mana guru di situ pula lah dia kemana, guru pergi ke situ pula lah dia. Berjalan sesaat tak pernah berpisah, setapak tak pernah ditinggalkan. Sakit dihunikannya, hendak mandi diambilkan air, hendak makan ditanakkan nasi. Karena demikianlah besarnya cintanya kasih pada guru. Tidak pernah dia membantah, juga tak pernah ada mengecilkan hati. Begitu pula lah Syekh Abdul Rauf kepada beliau. Ada sama dimakan,
tak ada sama dicarikan, tak pernah dicaci maki hati, selalu dipertentangkan di dalam tampungan sekian lama. Terjadilah suatu hubungan batin yang sudah erat antara guru dan murid, dan amat beratlah bagi keduanya menghadapi perpisahan ini. Tapi Tuhan berbuat sekehendaknya. Jika takdir datang, sesaat tak bisa ditangguhkan. Tak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Berkumpul dan berpisah sudah adat hidup dan juga telah jadi aturan Tuhan. Syekh Abdul Rauf dan Syekh Burhanuddin harus menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Namun demikian, bercucuran jualah air mata keduanya ketika masing-masing berjabatan tangan akan berpisah lagi. Dengan diantar bersama-sama oleh istri dan anak Syekh Abdul Rauf serta alim ulama dan murid-murid beliau, perahu yang ditumpangi Syekh Burhanuddin itu pun berlayar meninggalkan pantai Singkil. Tinggallah tanah Aceh dan tinggallah guru yang dikasihi untuk selama-lamanya. Pada waktu itu hubungan antara Aceh dan Minangkabau sudah terputus beberapa tahun. Sebelumnya telah terjadi perubahan besar di daerah yang dibawahi takluk ke kerajaan Aceh. Pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berjaya sampai ke puncak kembalakangan Aceh telah berakhir tahun 1436. Yang menggantikannya adalah raja perempuan yang lemah kekuasaannya, dan mulai dari waktu itulah turun kebesaran Aceh. Daerah yang selama ini berada di bawah takluknya ingin melepaskan diri dari kongkongan Aceh, termasuklah Minangkabau. Orang Aceh yang ada di sepanjang pesisir Minangkabau diusir kembali ke negerinya, dan mereka tidak mengakui lagi di bawah takluk kerajaan Aceh. Sudah tentu kejadian ini dapat berubah setelah terjadi peperangan dan perkelahian lebih dahulu untuk beberapa lamanya. Kabarnya ada 3 kali perperangan yang telah berkobar di sepanjang Tiku Pariaman. Banyak orang gagah berani yang mati, baik di pihak Aceh ataupun di pihak Minangkabau. Seorang di antara pahlawan Minangkabau yang gugur dalam pertempuran ini itu bernama Panglima Sisongku. Kemenakan dari keturunan Palimo Kucang Hitam di pihak cucu Umay Saidi yang gugur di Pulau Angso. Walaupun perperangan itu tidak ada lagi pada waktu Syekh Burhanuddin pulang, namun orang-orang Minangkabau di daerah rantau mudah selalu cemburu pada orang-orang yang datang dari daerah Aceh, hingga
mereka setiap saat harus waspada memperhatikan daerahnya. Demikianlah sesudah beberapa hari Syekh Burhanuddin mengharungi lautan Hindia, beliau selamat sampai di Pulau Angso dan dapat sampai dia di Pulau Angso Duo di depan Pariaman, tidak beberapa jauh dari pantai Ulakan. Disinilah beliau berhenti dan beristirahat sambil meninjau keadaan di darat. Kemudian bersama-sama dengan pengawalnya 9 orang itu mulailah didekati pantai Ulakan. Anak negeri Ulakan yang masih berjaga-jaga di atas kemungkinan kedatangan orang-orang Aceh ketika melihat perahu Syekh Burhanuddin yang rupanya adalah bentuk perahu Aceh, mereka pun berkumpul di tepi pantai. Cukup dengan alat-alat senjata mereka untuk menanti serangan yang akan datang. Oleh karena agak salah dan lain tempatnya, maka berkatalah Syekh Burhanuddin, tak usahlah kita mendarat dahulu. Lebih baik kita kembali ke Pulau Angso, menunggu saat dan waktu yang aman. Tetapi Tikunan Sebasaruang berpendapat lain pula dan berkata, sungguh pun orang banyak menunggu di pantai. Baiklah, saya turun juga, katanya, ke darat, mengkabarkan bahwa kita bukan bermaksud perang. Kedatangan kita adalah untuk berbuat baik, hendak beramah tamah satu sama lain, mengantarkan orang kampung mereka sendiri, sanak keluarga mereka yang sudah sekian lama merantau di Aceh. Baru saja habis pembicaraannya, dia pun berangkat ke tepi pantai seorang diri. Maksud hati si Basarung sangalah murninya hendak beramah tamah satu sama lain, hendak berkenalan dan hendak bersahabat. Baru saja Tikunan Basaruang sampai di tepi pantai, dia telah disambut dengan pukulan dan serangan dari orang banyak. Perkelahian pun terjadi, dan walau si Basaruang hanya seorang, tapi dia telah memperlihatkan keberanian yang gagah luar biasa. Dia telah melakukan tugas yang diberikan Syekh Abdul Rauf dengan baik dan berani. Melihat keadaan itu, Syekh Burhanuddin pun kembali saja ke Pulau Angso bersama 8 orang yang tinggal. Setelah sampai di Pulau Angso, Syekh Burhanuddin menyuruh ke-8 orang kawan kembali pulang ke tanah Aceh untuk menjaga keselamatan mereka. Beliau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah bersusah payah mengantarkan dan menemani selama dalam perlayaran. Kemudian beliau meminta
disampaikan kepada yang tercinta gurunya Syekh Abdul Rauf bahwa dia telah selamat sampai di kampung halaman. Dan tentang tikunan Basaruang, janganlah disungguhkan, sebab beliaulah nanti yang akan menyelamatkan jenazahnya dengan sesempurnanya. Berangkatlah pengawal yang 8 orang itu pulang kembali ke tanah Aceh dengan meninggalkan teman mereka tikunan Basaruang yang telah melakukan tugas murni untuk kepentingan Syekh Burhanuddin demi amanatnya Syekh Abdul Rauf. Tinggallah beliau Syekh Burhanuddin seorang diri di Pulau Angso sambil mendoa kepada Tuhan, memohon rahmat dan kurnia-Nya. Dalam pada itu teringatlah beliau pada teman akrabnya dahulu yang bernama Idris Majolelo, yang agaknya tentu masih berada di situ atau Ulakan. Dengan perantaraan seorang penangkap ikan, diberikanlah sepucuk surat mengkabarkan bahwa beliau sudah ada di Pulau Angso dan telah datang kemarin mendekati pantai Ulakan. Bukanlah orang Aceh yang hendak menyerang, tetapi adalah dia serta penyelamatnya yang hendak kembali ke kampung halaman. Setelah Majolelo menerima surat itu, dikumpulkannya orang-orang yang patut di negeri Ulakan untuk memberitahu bahwa yang datang itu adalah temannya sendiri semasa di situ dahulu, dan bukanlah orang Aceh sebagaimana yang telah disangkakan. Dan dengan diiringi oleh anak-anak negeri Ulakan, berangkatlah Majolelo hendak menjemput Syekh Burhanuddin. Dari Ulakan dia berjalanlah ke Karinangor, tidak berapa jauh dari Pariaman, sebab Pulau Angso adalah dekat dari situ. Adapun yang pergi bersama Majolelo itu terdiri dari orang-orang yang gagah berani dan suka bergaduh. Tatkala Majolelo telah sampai di Karinangor, dengan berkat kudrat Allah, dia telah melihat Syekh Burhanuddin sudah ada di tepi pantai, hendak menuju pula kepadanya. Orang banyak itu baru saja melihat wajah Syekh Burhanuddin menjadi tunduk. Sama sekali tidak ada yang berani menantang muka beliau. Dan niat mereka yang tadinya hendak mengganggu dan mencoba Syekh Burhanuddin, melihat wajah Syekh Burhanuddin hilang, lenyap semuanya. Majolelo pun berjabat tangan dengan mesranya, dan sekian orang banyak itu pun turut menjabat tangan beliau. Kemudian Majolelo menyuruh beberapa orang pergi ke Pulau Angso menjemput barang-barang Syekh Burhanuddin yang masih ada tinggal
di sana.